عليه وعلى آل بيت الطيبين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات وإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, para alim ulama, ceri pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, yang hadir ataupun yang menyaksikan, dan khususnya anak-anak kami santri Pondok Tahfiz Abu Mas'ud radhiyallahu anhu Kampang. Alhamdulillah, setelah kita berlibur hari raya Idul Adha, taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bikhair, kita kembali bisa melanjutkan mengaji di tempat yang dicintai Allah ini, yaitu Masjid Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan kekuatan iman dan mudah memahami apa yang akan kita kaji. Pada itu kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikannya ini. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, salawat dan salam baginda Nabi alaihi salatu wassalam, kepada para ahlul bait, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang setia mengikuti sampai akhir hari kiamat nanti. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, masih berkaitan dengan al-imanu bil ar-rusul, beriman kepada para nabi dan rasul. Dan pada pertemuan sebelum ini kita membahas tentang hak-hak khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai tentang kebenaran mimpi bertemu Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, pada pembahasan ini adalah tentang khatmur risalah wa bayanu annahu la nabiyya ba'dah, yaitu penghabisan risalah atau risalah penutup kerasulan, dan bahwasanya tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah disebutkan pada pertemuan sebelum ini ketika bahas tentang hak khusus Nabi alaihi salatu wassalam dan keistimewaannya terhadap umat, bahwa beliau adalah harus kita yakini sebagai khatamun nabiyyin, sebagai nabi penutup, nabi penutup. Tapi sekarang kita, kata para penulis, untuk membahas tentang apa pengaruhnya akidah ini terhadap agama kaum muslimin, dan apa pula buah dan faedahnya. Faqalu rahimallahu al-mauta minhum wa hafidhal baqi, wa min thimari hadhil aqidah, di antara buah dari akidah seperti ini, meyakini bahwa Nabi adalah penutup para Nabi. Apa faedahnya bagi kaum muslimin? Qalu al-awwal istiqrar tashri' wa kamalud dini ladal ummah. Yang pertama yaitu istiqrar tashri', yaitu telah tetapnya syariat, artinya tidak ada lagi perubahan,
tidak ada lagi perubahan, sudah istiqrar, sudah tetap. Wa kamaluddin, dan sempurna agama ladal ummah, dalam keyakinan umat. Wa atharu zalikal kabir bi hadhil ummah, dan itu sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan umat. Wa iza imtannallahu ala hadhil ummah bidzalika fi qouli ta'ala, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut karunia ini, mengingatkan umat terhadap karunia ini dalam firman-Nya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinah. Ayat ini ayat yang paling disenangi oleh orang-orang beriman ahli sunnah, tapi kurang disenangi oleh ahli hawa dan bid'ah. Ya, ketahui mencurinya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini maksudnya hari haji wada, turun ke Nabi SAW ketika beliau berada di Arafah. Tadi mengatakan di Mina pada hari nahar. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah meridai al-Islam. Ya, jangan buang alif lamnya. Sebab kalau ada alif lam nanti diidhafatkan orang, masih bisa ditambah-tambah. Jadi kalau sudah al-Islam tidak ada mudhafun ilaih, tapi kalau Islam masih ada mudhafun ilaih, tentunya senahu. Ar-rajulu itu sudah ma'rifah, tapi kalau rajulun masih nakirah, maka masih bisa ditambahkan kepadanya yang lain. Rajuluddin, tokoh agama. Rajulu as-siyasa, tokoh politik. Rajulu al-qarya, tokoh kampung. Tokoh kampung. Jelas? Kalau al-islamu, kalau islamun masih bisa ditambahkan Islamu Nusantara, Islamu liberal, Islamu kejawen, Islamu murni, Islam jamaah, Islam Sunda wiwitan, Islam abangan, dan sebagainya. Jadi makanya tadi salah terjemahan sewa dulu apa agama Islam, harusnya mereka sebut al-Islam. Ketika di bawah alif lam nanti banyak tambahan, ya sih. Tapi kalau al-Islam tidak bisa ditambah, sebab sudah ma'rifah. Yang beralif lam tidak boleh diidhafatkan, tidak boleh diidhafatkan. Maka alif lam di situ adalah alif lam lil ahdi zikri, sudah diketahui bahwasanya al-Islam yang mana? Islam yang diajarkan Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau ada tambahan berarti bukan dari al-Islam yang diketahui, tapi Islam baru. Ada Islam lokal, ada Islam Islam budaya, Islam tradisi dan sebagainya. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha al-Islam sebagai agama bagi kalian. Al-Maidah ayat 3. Wa qad kana nuzulu hadhil ayah 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi hajjatil wada' qabla wafatihi bi ashhur. Turunnya ayat ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam pada waktu haji wada. Haji wada tahun ke berapa? Anak-anak. Haji wada tahun ke berapa? Tak ada Nabi. Haji wada tahun ke berapa?
tahun ke-10. Tahun ke-10. Tahun ke-10 bulan apa? Tu yang tak tunjuk tangan. Haji Wada bulan apa? Dah ada tahu. Tu dia. Oi. Ayah haji bulan apa? Zulhijjah tu ya. Ni haji rumah, haji bulan Zulhijjah tu ya. Nak pun cara laujian tak ah? Dah sudah. Letak orang tu duduk makan korban. Iyalah. Korban. Jadi bila Haji Wada tu bulan apa? Zulhijjah tahun berapa? 10 apa? Masehi. Hijriah. Senang. Jangan lupa solat dah. Jadi turunnya ayat ini pada Haji Wada sebelum wafat Nabi beberapa bulan. Sekarang yang tahu wafat Nabi tahun keberapa? Tak jawab biasanya. Tak ada maulid Nabi pernah. Ini harus ada acara maulid Nabi, acara wafat Nabi, acara diangkatnya Nabi. Kan ada saudara. Maulid hari lahir. Betul ya? Wafat hari wafat. Jadi itu Isra Mi'raj hari diangkat. Tak Cina. Tak lihat apa saudara tanggal lu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi pada Haji Wada, yaitu beberapa bulan sebelum Nabi meninggal. Haji Wada tahun bulan apa tadi? Zulhijjah. Zulhijjah tahun ke berapa? 10. Kalau beberapa bulan Nabi wafat, tahun berapa wafat Nabi Rum? Beberapa bulan. Tak beberapa tahun dah. Kalau beberapa tahun dia kalau beberapa bulan. Beberapa. Sebulan disebut beberapa bulan. Iya 2 bulan atau lebih disebut beberapa bulan. Berarti tak sampai setahun. Berarti kalau Haji Wada bulan Syawal bulan 10 berarti wafatnya kini bulan Zulhijjah. Kalian ujian lah. Beberapa bulan sudah kalian ujian balik. Tahun berapa kalian ujian tu? Kini tahun berapa? Sampai pula 6. Berarti kalau beberapa bulan lagi sampai puluh 7. Jadi kalau 10 beberapa bulan lagi boleh ya. Tanggal berapa wafat Nabi? 2 Rabiul Awal. Jadi Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, beberapa bulan setelah Haji Wada. Berapa bulan jadi? Kan Zulhijjah lebih sepertiga iya, berarti 3 hari. Muharram, Safar, wafat 2 boleh tambah 20 berapa? 33. Berarti berapa bulan? 3. Muharram, Safar berapa bulan? 2. Zulhijjah 3 kali 20 tambah 2 wali Rabiul Awal berapa? 32 per bulan tu. 32 per bulan tu. 32 sebulan lebih sekian. Berarti 3 bulan setelah haji. 3 bulan setelah haji. Berarti kalau 3 bulan setelah haji bulan berapa? Tahun berapa? Boleh Hijriah. Baik kaum muslimin dan muslimat. Qabla wafati bi ashhur ba'da an akmalallahu lahu at-tashri'. Setelah Allah sempurnakan bagi Nabi syariat ini. Jadi tidak ada lagi
turun aturan-aturan syariat. Walidha kana al-yahud yaghdituna al-muslimina ala hadhihi al-ayah. Oleh sebab itu orang-orang Yahudi, kenapa orang Yahudi? Kenapa orang Yahudi disebut? Karena dulu di Madinah yang tinggal dari agama lain adalah Yahudi. Kalau Nasrani nawa di Madinah mantap bahasa maulid dia ketua tuan sebuah acara maulid Nabi jannah ada ambil yang nangara. Tapi tidak sekali setahun dah sekali sepokan ya belajar sirah nabawiyah. Baik, jadi apa sih tadi, kenapa orang Yahudi orang Yahudi iri mendengar orang muslimin mendapatkan ayat ini? Apa dia Yahudi sabwe nyono nado di Madinah waktu itu, Nasrani dan di Syam. Ada beberapa orang yang terpengaruh Nasrani tapi hanya dalam hitungan tangan, jadi tidak komunitas. Kalau Yahudi memang komunitas Yahudi, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah yang tinggal di Madinah. Apa mereka ke Madinah? Mereka memang tak basuh ketua, tak basuh maulid mat, catat mat, awak misi pertama musuh. Sebab dalam kitab suci mereka Taurat disebutkan bahwa tempat hijrah Nabi itu tempat yang airnya payau, banyak pohon kormanya di situ, kebun-kebun korma. Akhirnya mereka pergilah ke Madinah, Yathrib nama dulu, dengan harapan apa harapan mereka? Nabi itu dari Yahudi. Tapi ketika ndak Yahudi pasal ndak mau beriman dah. Sebab orang Yahudi itu rasis. Orang Yahudi itu rasis. Tahu rasisnya? Ya salah satunya kata sabila rais dah. Rasis. Sangat fanatik kesukuan dan golongan. Atau ras. Waliza kana al-yahudu yaghbituna al-muslimina ala hadhihi al-ayah. Oleh sebab itu orang-orang Yahudi sangat iri terhadap kaum muslimin karena mendapatkan ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Alama akhraj al-Bukhari asy-Shaykhani anna rajulan min al-yahud, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Asy-Shaykhani. Kalau disebut Asy-Shaykhani siapa maksudnya? Al-Bukhari dan Muslim. Seperti yang diriwayatkan oleh Asy-Shaykhan, dua orang syekh, Al-Bukhari dan Muslim, anna rajulan minal yahud, bahwasanya seorang dari kalangan Yahudi, laki-laki dari kalangan Yahudi, jaa ila Umar radhiyallahu anhu, datang ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kapan? Ketika Umar jadi khalifah. Bila Umar jadi khalifah? Setelah Abu Bakar wafat. Setelah Abu Bakar wafat. Baik. Datang kepada Umar radhiyallahu taala anhu, faqala, dia katakan, ayatun fi kitabikum, ada sebuah ayat dalam kitab kalian. Berarti Yahudi atau je baca Al-Quran juga? Oi, Yahudi atau baca Quran enggak? Atau je kayaknya.
Sampai gini kan masih Yahudi masih baca Al-Quran, tapi untuk la ilaha illallah, untuk merusak Islam. Jadi mereka buat studi-studi Islam di barat untuk merusak Islam. Jadi ketika mereka bicara dengan ayat Quran, orang-orang cerdas yang tidak berilmu yang belajar ke barat, saya katakan orang-orang cerdas cuman kosong ilmu, menengok orang nu pandai bahasa Arab tambah lo pandai bahasa wong barat tu bahasa Inggris nak soju we tu dia. Nengok orang pandai bahasa Arab tambah pula bahasa Inggris, tentu aku kagum lah. Dan nyala pun ayat Quran juga hadis deh. Kan ya, awak ndak hafal Quran, ndak hafal hadis. Akhirnya mereka merusak pemahaman umat Islam. Itu cuma datang mereka Natalan bersama mulia, lu mengucapkan selamat Natal. Iko sana de apa nama Israel menjajah Palestina. Kalau sampai Israel tidak menjajah Palestina, lah selamat. Selamat pula lah. Selamat apa pula lah? Selamat hari-hari Yahudi. Nah, tapi ada lontongnya dalam ujian lontong Yahudi tidak resmi di kita, tidak diakui secara resmi. Tapi awak mengakui Yahudi ada tak? Awak mengakui Yahudi nak? Wah, iya dia. Kadinya dia potong pekakin mah. Tak jawab besan elok dak abel. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayatun fi kitabikum taqra'unaha, yang senantiasa kalian baca. Law nazalat alaina ma'syara yahud, kalau turun kepada kami ma'syar yahud, orang-orang Yahudi, latakhazna zalikal yawma 'idan, pasti hari turunnya itu kami jadikan hari raya. Kami jadikan hari raya. Kalau kita kenapa enggak? Nabi alaihissalam tidak menjadikannya sebagai hari ya ayo turun aja kan, ya ayo turun, ayo apa nampak tama ya bro, itu adha jadi baca ayo lah jalan. Nah, tahu turun pada kami jadikan sebagai hari raya, karena memang mereka agamanya bikinan sendiri. Qala wa ayyu ayah, Umar bertanya ayat apa itu? Qala al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Wa qad abraza an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-haqiqata fi suratin mahsusah, dan Nabi alaihi salatu wasallam telah menampakkan, menjelaskan hakikat ini fi suratin mahsusah, dalam bentuk yang mahsus, yang dapat dilihat atau sesuatu yang tervisualisasikan. Wa dzalika bi tasbihir risalat qablahu bi qasrin uqmila wa uhsina bina'uhu illa mawdi'a labina, yaitu beliau menyamakan atau mengibaratkan risalah-risalah terdahulu itu, para nabi dan rasul sebelumnya, ibarat sebuah istana megah yang sudah sempurna bangunannya, yang sudah cantik ininya, fisiknya, kecuali tinggal lagi mawdi'a labinah, tempat meletakkan sebuah batu bata lagi. Jadi sudah dibangun,
oleh para anbiya sebelumnya, tinggal lagi maudhi'ah labinah, tinggal lagi satu tempat meletakkan sebuah letak sebuah itu sudah selesai dan sempurna. Itu yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Fakanat bi'tsatuhu maudhi'atil kalabinah, maka diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam adalah tempat meletakkan bata itu. Artinya beliaulah bata yang terakhir itu, bata yang terakhir itu. Khutima biha albina, dengannya sempurnalah, selesailah pembangunan istana itu. Wa bihadza taqrirun zahirun ila annahu lam yabqa majalun liziyadati. Di sini adalah ketetapan yang sangat jelas, sangat nyata bahwa tidak ada peluang lagi untuk menambah bihadzal dini khassah, di dalam agama ini secara khusus, wala risalat amadan, juga pada risalah-risalah secara umum. Ketika mereka menambah, mereka tersesat. Sesatnya Yahudi karena menambah atau karena istiqamah? Karena menambah. Yang tidak ada dalam ajaran Nabi Musa mereka tambahkan, akhirnya mereka tersesat. Sesatnya Nasrani karena la ilaha illallah, capek loh ya, puasa deh. Rusaknya Nasrani karena menambah-nambah atau merubah-rubah, sehingga dari agama Islam menjadi agama Nasrani. Ulang balik. Nabi Musa agamanya apa? Islam. Nabi Isa agamanya apa? Islam. Ketika mereka rubah menjadi Yahudi, ketika merubah jadi agama Nasrani. Umat Islam ketika merubah agamanya menjadi agama Nusantara. Dah, kadang-kadang merubah, maka agamanya akan berubah. Oleh sebab itu Nabi SAW mencontohkan, kalau seandainya tutur berubah istananya, tidak megah lagi. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka perubahan-perubahan yang dilakukan bukan menambah indah, tapi justru memperburuk bangunan yang telah dibangun oleh para nabi dan rasul salawatullahi wassalamu alaihim. Kama anna la yumkinu ziyada fi dzalikal qasr ba'da an naktamala bina, sebagaimana tidak boleh bisa ditambahkan lagi dalam bangunan tadi kalau sudah sempurna pembangunannya. Wa qad taqaddama al-haditsu bi nassi bil mabda as-sabiq dimna al-hadits an khasaisi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fal yuraja' bi mawdhi'i. Telah disebutkan hadis pada pembahasan sebelumnya tentang kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam, seperti yang disebutkan pada halaman 170 kemarin, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam adalah sudah sempurna dengannya bangunan tadi, seperti dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim tadi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Azan. Baik, kita azan dulu. Allah
أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر الله لا اللهم رب العالمين. Baik, ma'asyiral kiram yang rahmati Allah. Kemudian faedah yang kedua yang disebutkan kepada penulis dari mengimani Nabi sebagai penutup para nabi dan rasul, thiqatul ummah bi'adami naskhi hadzal din wa syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi ba'tsihi nabiyyan akhara, yaitu umat semakin yakin dan percaya bahwa agama ini tidak akan dirubah lagi, tidak akan dinasakh lagi, dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membangkitkan nabi yang lain. Tak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'na khatmin nubuwati bi nubuwati alaihi salatu wassalam annahu la nabtadi'u aw la tabtadi'u nubuwatun wa la tusra'u syari'atun, bahwasanya tidak akan ada lagi kenabian dan tidak pula ada syariat yang baru ba'da nubuwatihi wa syari'atihi, setelah kenabiannya Nabi Muhammad SAW dan syariatnya. Wa amma nuzulu Isa alaihissalam, adapun turunnya Isa alaihissalam, wa kaunuhu muttasifan bi nubuwwati sabiqah, dan dia tetap menjadi nabi karena sifat nabi yang sebelumnya dia terima. Dulu kan dia nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan belum tanggal kenabian, belum tanggal kenabiannya. Fala yunafi dzalik, ini tidak bertentangan dengannya. Ala anna Isa alaihissalam idza nazala innama yata'abbadu bi syari'ati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Isa besok turun dia beribadah, beramal mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia bukan nabi baru, nabi yang dulu kemudian diangkat ke langit, kemudian diturunkan lagi. Oleh sebab itu Nabi Isa dah wafat tu belum? Hah? Belum? Hah? Belum ya? Naam. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu lakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalib Isa alaihissalam. Duna syariatil mutaqaddimah, bahkan dia meninggalkan syariat yang dulu dia terapkan pada umatnya. Li'annaha mansukhatun, karena syariat Nabi Isa yang dulu sudah dinasakh. Fala yata'abbadu illa bihadhihi syari'ah usulan wa furu'an, dia tidak beribadah kecuali dengan syariat ini, yaitu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di sisi usul maupun furu'. Baik, yang ketiga al-qat'u bi takdzibi kulli mudda'in lin nubuwah ba'dahu alaihi salatu wassalam.
yaitu dapat memastikan setelah kita berkeyakinan bahwa Nabi adalah Nabi terakhir, tidak adalah Nabi setelahnya. Akhirnya kita dengan mudah mengatakan tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada yang ngaku, kita katakan ini pasti dusta. Orang kalau tidak ada keyakinan ini, kan banyak orang yang, kan ada banyak Nabi palsu, banyak pengikutnya. Kenapa? Karena tidak ada akidah ini padanya. Tidak ada akidah ini padanya. Kadang-kadang akidah itu hanya dilakukan saja. Nabi terakhir Muhammad, gitu ya. Tapi keyakinan tidak ada syariat setelah Nabi, tidak ada wahyu turun setelah Nabi, itu tidak sampai pada pembahasannya atau tidak sampai pada keyakinan. Sehingga setiap ada Nabi palsu mesti ada pengikutnya. Mirza Ghulam Ahmad, Masya Allah, dari India sana sampai sini ada pengikutnya di seluruh dunia. Ada lagi dulu Lia Eden, masih ingat? Pada juga pengikutnya, padahal perempuan, padahal Nabi tidak ada Nabi yang perempuan, tapi ada juga yang mengikuti. Siapa lagi? Ahmad? Ahmad Musaddiq. Tidak Ahmad Riyas, Ahmad Musaddiq. Banyak juga yang ikut. Nah, kini siapa yang bawa buka? Yang di India tu? Ahmad juga namanya kan Ahmad Bahayu. Ahmad apa? Celah. Tak Walid dah. Ahmad Walid. Ada Ahmad yang baru nama dia lupa. Jelah, tinggallah, tak perlu dulu. Jadi siapa yang berkeyakinan, berakidah bahwa Nabi-Nabi terakhir tak ada lagi wahyu setelah Nabi Muhammad, siapa aku cak saban semeter, ya, janggu sampai ke kaki, kita katakan dusta. Pasti dusta. Sama dengan kata ada yang mengatakan, kami menerima wahyu dari Allah langsung, kalian menerima ilmu dari orang mati, kami dari yang hidup. Dusta. Kita katakan selesai. Tapi yang tidak punya keyakinan ini banyak takicu dinan terang. Banyak syekh memiliki ilmu ulu kasar, ilmu kasyaf, terbuka hijab. Selalamu manu dalam kelambu asal itu terbuka hijab, ya, namanya ilmu kasyaf. Langsung dapat dari Allah SWT. Yang lucunya pereng so dua agama. Itu maksudnya. Kalau ini tambah boleh jadilah kau tak pereng. Kan ya? Pereng Jumat tak pereng. Mana Jumat? Di Mekah. Sedangkan yang walinya saja apa? Dia tak jadi khatib sitan. Kau tak pereng Jumat ke Mekah. Dah lu pulang berawak lah. Weh, mana dah lu mau kau dah? Jadi jam 10 pakainya. Kalau lu capek pai, sitan jam berapa bau? Jam 7 pagi. Jam 1 lagi boleh sih kau. Sitan jam berapa bau? Jam 9. 9 lah Jumat doang. Tak mau capek pulang? Hendaknya kalau Allah menghendaki bisanya. Tapi kalau Allah menghendaki bisanya. Pas ketika Allah Ta'ala turun, tak Allah menghendaki dia. Cita-cita dutur itu Allah menghendaki dulu. Ketika Nabi nyabui, tak ada Allah menghendaki. Allah musta'an. Ya. Ketika sahabat Nabi nyabuin Allah turun ke langit pertama sepertiga malam ayat 40 syarorinya. Tak tembok ada, tapi kalau syekh nyabui pai Jumat ke Mekah langsung hormat. Ia cayo ke syekh bodoh ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah makanya mereka berkaedah Al-Quran dan hadis tak boleh diikuti langsung, harus dapat cap rekomendasi dari syekh atau dari wali atau dari ulama. Kalau kita enggak, wali setinggi apapun, ulama sebesar apapun, kalau tak ada cap dari Allah dan Rasul, tak kita terima. Sahih? Tak kita terima. Ini akidah bahwa Nabi lebih tinggi dari wali, bahwa firman Allah
adalah yang harus dahulukan. Tak perlu cap persetujuan ulama lah. Jelas? Jangan salah faham. Lain tu tuduh lah. Tak pakai ulama ustaznya. Tak menghormati ulama. Tak dengar hatinya dah. Ni tengok pun caranya belajar sekali nya. Ini sekali belajar nanti boleh cara. Kita belajar tiap hari dengan ulama. Dan itu yang diajarkan oleh para ulama kita. Ya, nak belajar kok sampai wasfi Imam Syafi'i je Syafi'i belajar doa. Kau wasfi Imam Malik waktu itu di Madinah doa, je Imam Malik wasura belajar. Wasfi Imam Ahmad belajar. Cuman mereka lebih dulu. Apa bosan mereka bila bertentangan perkataan saya dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, buang perkataan saya. Kan enggak, bila bertentangan hadis Nabi dengan perkataan Syekh, buang hadis Nabi, karena tidak dicap sah oleh para ulama terbalik. Jelas? Jelasnya tak? Lima sutut cerita lain kan? Dah cerobohnya pun hadis Nabi. Deh ulama tak ada itu nyiranya. Pandai ulama berdawak lainnya. Ya, dia kalau itu dia pandai ulama berdawak. Tapi kalau dia joleh salah ulama tu, tak tanya pandai buat piturun. Kalau nak joleh salah, sebenarnya bisa dapat wahyu langsung dari Allah Taala. Nabi tak langsung dah. Sah? Harus melalui wahyu. Ini tak baca langsung dari Allah Taala. Masya Allah. Baca kok langsung Allah Ta'ala. Ketika belajar sifat Allah, ilmu sifat kalam, tak lalu baca itu je lah. Lucu kan? Ketika ilmu-ilmu tasawuf jenis itu bisanya baca kok langsung je Allah Ta'ala. Ketika belajar akidah lupa di tasawuf tadi. Sebenarnya Allah tak baca, baca kok sama tu je makhluk. Tu apa tu syaitan tadi bisa baca kok je Allah Ta'ala. Itu tanda ilmu bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan akidah dari Nabi alaihi salatu wasallam balik-balik cerita. Kalau kita tidak, bahwa Allah berbicara iya, tapi tidak seperti makhluk. Pakai huruf dan suara iya, didengar oleh siapa yang Allah kehendaki mendengarnya. Andainya Allah menghendaki sekarang kita dengar di saat ini, maka Allah akan mendengarkan. Tapi Allah tidak menghendaki kita dapat berbicara langsung dengannya sekarang. Tapi di akhirat, ma minkum min ahadin illa yukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tak seorang pun kalian, kata Nabi alaihi salatu wasallam, nanti di hari kiamat kecuali diajak bicara oleh Allah tanpa penterjemah, tanpa perantara, langsung. Amun nak cayo tengok langsung. Amun nak cayo tengok langsung. Tapi tidak, awak nunggu tengok solo. Woi, awak tunggu tengok solo percaya. Apa guna Al-Quran dia hadis diturunkan? Ancaklah perkataan Syekh daripada kiai pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik kaum muslimin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi al-qat'u bi takzibi kulli mudda'in lin-nubuwah ba'dahu alaihi salatu wasallam duna nadharin atau ta'ammul, yaitu langsung kita pastikan bohongnya setiap orang yang mengaku jadi nabi dan rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu didiskusikan lagi, tidak perlu diteliti lagi. Jalan opreso dulunya Syekh, tengok keahlian, tidak perlu diperiksa. Bahwa siapapun yang ngaku jadi nabi dan jadi rasul setelah Nabi alaihi salatu wasallam, pastikan bohongnya. Inilah buah dari akidah ini. Sudah oleh Syekh ujian anak, lain menang serius saja lah. Tidak mesti sudah malam kusodor. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau orang belum memegang akidah ini masih ragunya. Makanya orang besar itu Ibnu Sina, tahu kali Ibnu Sinanya mengatakan bahwa kerasulan bisa diusahakan, sesat. Kita katakan sesat. Mak hebatlah pada Ibnu Sina lah. Kalau buat ikut hebat padanya. Itu salah roh. Salah roh. Dan ngaku hebat padanya dalam buat akidah. Ini sosial mondar. Iya.
ia mengakui ada rasul, kemungkinan ada rasul setelah Nabi Muhammad. Dah, ini bertentangan dengan dalil-dalil qat'i dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sebesar apapun keilmuannya, tapi dalam bab ini dia tersesat, maka orang yang selamat lebih hebat daripada orang yang iya, dia sama jawab, nanti jawab sudah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa hadza min abraj samaratil iman bi aqidati khatbin nubuwah allati tahsulu biha al-ismatu lil ummah min ittiba'i man idda'a an-nubuwah min ad-dajjalin al-kadzabin. Dan ini adalah buah yang paling nyata dari beriman tentang akidah khatbin nubuwah, berakhirnya kenabian, yang menghasilkan al-ismah, penjagaan umat, min ittiba'i man idda'a an-nubuwah, dari mengikuti orang-orang yang mengaku jadi nabi, minad dajjalin al-kadzabin, dari para dajjal dan para pendusta. Walihadza kana tanbih ala hadzal amr al-azim wa min azami maqasid an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, mengingatkan perkara besar ini merupakan sebesar-besar tujuan Nabi alaihi salatu wasallam di taqrir i'tiqadi khatmin nubuwah, dalam menetapkan akidah khatmin nubuwah ini. Wa dzalika bi ikhbarihi an khuruj kadzabina 30, yaitu Nabi memberitahukan akan datang nanti 30 orang pendusta di hazil ummah, di umat ini, kulluhum yadai nubuwah, semuanya mengaku jadi nabi. Ini sudah ingat Nabi alaihi salatu, karena ini berbahaya. Nabi ya tahzir ummah, kemudian beliau tetapkan, beliau sampaikan kalau tidak ada nabi setelahnya. Tahzir ummah, untuk mengingatkan umat min supaya sampai membenarkan para pendusta itu, dan jangan sampai mengikuti para pendusta. Kama hadza fi hadis, sebagaimana dalam hadis radhiyallahu anhu fil fitan, dan hadis fitnah marfu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dikatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi wa yakunu fi ummati salatun, semuanya akan ada pada umatku 30 orang pendusta, kullu semua nabi, mengikmilkan Nabi, dan saya adalah bentuk para nabi, la nabi ba'di, tidak ada nabi setelah. Orang-orang yang mencoba-coba membolehkan ada nabi setelah Nabi Muhammad, menafsirkan kalimat khatamun nabiyyin dengan cincin. Khatam bahasa Arab di antara maknanya adalah cincin. Tahu cincin? Mana tak? Cincin melingkar di jari manis. Jadi itu seperti cincin di antara para nabi, yaitu yang paling indah, nak paling leng, tahu ngah paling indah. Jadi manis, mana jari manis doh? Tahu ngah lah, kau jadi mati kau sih. Rela lumpuh. Esoklah sambung lah. Lama lengan tu kemana-mana baik. Nah, kaum muslimin seperti jari manis, yaitu cincin melingkar di jari manis. Itu maksud khatamun nabiyyin, itu nabi yang terpilih. Tapi tafsir dibatalkan oleh hadis itu sendiri, karena Nabi setelah itu nabi di saya belum tidak ada nabi setelahku. Dan jadi kita selain macam tadi ya, monotetik ulama ada itunya tafsirah. Mana itu tafsir siapa? Itu tafsir nabi, tafsir siapa dulu? Baik, lalu ya wano yalah, kita tutuplah dulu, besok kita sambung lagi, kita ulang masalah ini lagi ya. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan pekan depan kita kembali bertemu dan mengulangi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
barometer amal kita soleh tak solehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.